Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-imam al-hafidh Abul Fida Ismail ibnu Umar ibni Katsir al-mutawaffa sanah 744 min al-hijratin nabawiyyah fi ikhtisari ulumil hadith. Qala rahimahullahu ta'ala fara wa idza saqata min as-sanadi aw al-matni ma huwa ma'lumun fala ba'sa bi ilhaqih wa kadzalika in idzan darasa ba'dul kitabi fala ba'sa bi tajdidihi 'ala as-shawab wa qad qala Allah ta'ala wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kata beliau, kalau dalam sanad ada rawi yang gugur, ya, ada sesuatu yang hilang dalam sanad, awil matan, atau dalam matan, ma huwa ma'lum, ya, di mana yang hilang itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui, fala ba'sa bi ilhaqih, maka tidak ada masalah untuk disertakan, ya, disertakan di situ. Wa kadzalika idzan darasa ba'dul kitab, demikian pula kalau ada sebagian lembaran dalam suatu nuskhah yang hilang, sementara kita temukan lembaran tersebut, ya, dari riwayat yang lain, maksudnya kita ketahui apa isi lembaran tersebut dari riwayat yang lain, fala ba'sa bi tajdidihi 'ala shawab, maka tidak ada masalah ditulis ulang kembali, ya, disalin, ditambahkan di situ. Wa qad qala Allah Ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ya, Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang merusak dan siapa yang memperbaiki. Nah, menunjukkan bahwa apa? Ya, bahwa boleh, ya, memperbaiki apa-apa yang sudah jelas itu merupakan bagian, ya, bagian dari matan atau dari hadis. Taib, misalnya di sini di dalam suatu sanad atau di dalam suatu nuskhah didapati misalnya di dalam sanad cuma disebutkan Sufyan. Kemudian kita dapati dari nuskhah yang lain, dari riwayat yang lain disebutkan misalnya Sufyan ibnu Uyainah. Maka tidak ada masalah menambahkan di sini dengan Sufyan ibnu Uyainah. Iya, Sufyan ibnu Uyainah. Kenapa? Karena sudah maklum. Karena sudah maklum. 6. Atau dalam matanya, ya, dalam matanya misalnya ada yang luput, ya, atau misalnya ada yang hilang dan ditemukan dalam riwayat yang lain ada tambahan tersebut, maka tidak ada masalah disertakan. Ya, ini sebagaimana yang kita sebutkan kemarin dari di antara contohnya seperti Az-Zuhri rahimahullahu taala ketika beliau menggabungkan hadis-hadis yang ada dalam, ya, dalam masalah apa? Dalam masalah qissatul ifk, dalam qissatul ifk. Baik. Demikian pula kalau misalnya kita dapati nuskhah dari guru kita, ternyata ada sebagian nuskhah yang hilang, atau ada sebagian lembaran dari nuskhah tersebut yang hilang. Ada satu lembar misalnya hilang. Atau ada 1,5 halaman yang hilang. Atau ada mungkin beberapa kata yang bayat, ya, tidak jelas di situ, nggak bisa kebaca atau memang tidak tertulis. Kemudian kita dapatkan nuskhah dari kawannya guru kita yang dia sama-sama mengambil riwayat itu, hadis itu dari gurunya. Yani guru kita ini karena nuskhahnya mungkin ada kekurangan, kemudian kita dapati dari nuskhah teman guru kita dan kita lihat persis sama persis. Kemudian di bagian yang kosong di nuskhah guru kita, di nuskhahnya temannya ada, maka tidak ada masalah untuk melengkapi yang kurang yang ada di nuskhah guru kita. Nah, ini yang dimaksud di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik.
Di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, wa idza kana fil kitabi saqtun la yataghayyarul ma'na bihi kalafzi ibn aw harfun min hurufi min aw harfun min al-huruf fala ba'sa min itmamihi min ghairi bayani aslihi. Wa kadza idza kana yughayyirul ma'na walakin tayaqqana anna saqta sahwun min shaykhihi. Nah, ya seperti misalnya yang kita sebutkan tadi ya. Misalnya fulan ibnu fulan ma'rufnya. Ya. Fulan bin fulan ma'ruf, tapi di nuskho itu tidak ada ibn, langsung dia sama nama-nama bapaknya satu. Dan sudah ma'ruf, misalnya nama-nama perawi itu satu kata secara umum ya di kalangan mutaqaddimin, satu huruf. Anggaplah misalnya apa namanya Muhammad Ibrahim. Ya, padahal sebenarnya apa? Muhammad bin Ibrahim. Hilang binnya, maka tidak ada masalah ditambahkan di situ. Atau misalnya dikatakan apa namanya zahabas suq. Nah, di sini sudah jelas ada huruf jar yang hilang misalnya. Ya, zahaba ila suq, maka tidak ada masalah menambahkan seperti ini kata Syekh Ahmad Syakir min ghairi bayani asli, tanpa perlu menjelaskan asalnya. Tanpa perlu menjelaskan asalnya. Maksudnya apa? Tidak perlu diterangkan misalnya asalnya ini tanpa huruf jar, huruf jarnya saya tambahkan sendiri. Ya, atau asalnya tanpa ibnnya saya tambahkan sendiri. Ya, ini bukan suatu keharusan dia memberikan keterangan seperti itu. Walaupun yang aula tentunya kalaupun dia ingin menambahkan keterangan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Namun bukan suatu keharusan min ghairi bayani asli. Ya. Apalagi kalau hal tersebut yughayyirul makna, yang tidak yughayyirul makna saja seperti ibn itu bisa ditambahkan, apalagi kalau memang yughayyirul makna. Maka dan tentunya ini harus dibangun di atas keyakinan bahwa ini ada huruf yang hilang, ada kata yang hilang di sini, atau ada huruf yang hilang di sini. Jelas ya? Baik. Kata beliau, wa anna man fawqahu min ar-ruwati ata bihi walakin tayaqqana anna saqta sahwun min syaikhihi wa anna man fawqahu min ar-ruwati ata bihi. Ya, itu tadi ya. Jadi dengan catatan dia yakin bahwa gurunya lupa di situ, tidak menyebutkannya. Ya, tidak menyebutkannya. Ya, dan yang menambahkan tambahan tersebut adalah rawi yang datang setelahnya. Baik. Contoh lain, contohnya seperti yang dilakukan di sini oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kata beliau, idza rawa kama fa'ala Al-Hafidz Al-Khatib idza rawa an Abi Umar ibn Mahdi anil Qadhi Al-Mahamili bi isnadihi an Urwata an Amrah ta'ani an Aisyah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluh. Nah, di sini kalimat ta'ni an Aisyah ini tambahan dari Al-Khatib. Kata beliau, qala Al-Khatib kana fi asli Ibnu Mahdi an Amrata annaha qalat. Adapun di kitabnya Ibnu Mahdi, ya, di kitabnya Ibnu Mahdi, di asalnya Ibnu Mahdi tertulis di situ an Amrah annaha qalat. Dari Amrah, dari bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sahu. Di sini kan tidak mungkin. Amrah bintu Abdurrahman rahimahullahu taala adalah seorang tabi'iyah. Seorang tabi'iyah, kemudian dia mengatakan an Amrata annaha qalat, bahwa dia berkata, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenderkan kepalanya kepadaku. Ini kan tidak mungkin. Yang mengucapkan ini adalah Amrah. Maka di sini hak di sini an Amrata annaha. Hak di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi ucapannya Amrah adalah annaha, yakni bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata. Karena itulah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menambahkan penjelasan di situ an Amrata ta'ni an Aisyah annaha. Ya, dari Amrah, yakni yang dimaksudkan oleh Amrah adalah dari Aisyah bahwasanya dia berkata. Jadi hak di sini domirnya kembali kepada Aisyah. Ya, dan diterangkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Baik. Ini juga termasuk cara untuk membenarkan, yakni kalau memang hal tersebut hilang dalam sanad ataupun dalam matan yang harus, ya, tidak boleh tidak, yakni bisa menimbulkan kesalahpahaman, maka tidak ada masalah ditambahkan karena itu yughayyirul makna, seperti kata Syekh Ahmad Syakir. Kalau yang seperti ini kan yughayyirul makna, bisa orang salah paham. Maka dia tidak ada masalah menambahkan, ya. Tidak ada masalah menambahkan, ya.
Wa inna ma yajibu an yazida kalima ya'ni. Ya, namun dia wajib menambahkan kata ya'ni. Seperti di sini Al-Khatib mengatakan ta'ni karena muannas amrah. Jelas ya? Jadi kalau dia ingin menambahkan sesuatu yang itu bisa mempengaruhi mana, maka dia menambahkan kata ya'ni. Taib, ini yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada fara' yang ke-8 ini. Tsumma qala rahimahullahu taala far'un akhar, ke-9. Idza rawal hadits an syaikhain fa aktsar wa baina alfadhihim tabayunun fa in rakkaba as-siyaq min al-jami' kama fa'ala az-Zuhri fi hadits al-ifki hina rawahu an Sa'id bin al-Musayyib wa Urwah wa ghairihima an Aisyah radhiyallahu anha wa qala kullun haddatsani ta'ifatan min al-hadits fadakhala hadithu ba'dihim fi ba'd wasaqa bitamamihi fahadha sa'il fa innal a'immata qad talaqahu anhu bil qabul wa kharrajuhu fi kutubihim as-sihahi wa ghairihima. Baik. Kata beliau, kalau ada seorang rawi meriwayatkan hadis lebih dari satu orang guru, yakni dari 2 orang guru atau lebih, kemudian lafadz dari setiap guru itu ada perbedaannya. Misalnya ada suatu kisah, tambahan kisah di hadis ini, di guru yang ini, di guru ini tidak ada. Atau di sini ada di sini ada satu kalimat, di sana tidak ada. Ya, di gurunya yang ketiga ada tambahan, tidak ada di 2 tambahan lain. Nah, kata beliau, apa hukumnya atau bagaimana seorang perawi ya sikap ataupun bagaimana cara seorang perawi mengada riwayat tersebut ketika tahammul dia dari gurunya seperti ini modelnya. Bagaimana caranya dia mengada kepada murid-muridnya nanti ke bawah. Jadi dia meriwayatkan dari 2 orang guru atau lebih dengan dan terdapat perbedaan lafaz di antara keduanya. Kata beliau, fa irraka basiyaq anil jami', kalau dia mentarkib ya, yakni menyusun, menggabungkan semua hadis ya dari semua guru tersebut menjadi satu bagian ya. Ini jumlah itiradiyah sampai di wasaqa bitamamihi. Nah, di situ ini jumlah itiradiyah semua. Ya, asal kalimatnya fa irraka basiyaq anil jami' fa hadza sa'ig gitu ya. Kalau si perawi tersebut menggabungkan matan dari guru-gurunya tersebut, terdapat perbedaan tapi digabungkan seakan-akan menjadi satu hadis yang sama ya, maka ini sa'ig, dibolehkan. Fa hadza sa'ig. Ya, apa contohnya? Nah, ini disebutkan di jumlah itiradiyah di sini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Az-Zuhri dalam haditsul ifk. Ya, dalam hadis al-ifk, yakni kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Zuhri meriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari Urwah bin Zubair dan selainnya dari para ulama, dari para dari para tabi'in ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Az-Zuhri mengatakan kullun haddatsani ta'ifatan minal hadis, setiap dari guru saya itu menceritakan kepada saya potongan-potongan hadis, ini potongan ini potongan sana, ini sana potongan ini ya. Fadakhala haditsu ba'dihim fi ba'd ya, sehingga hadis mereka masuk ya, yakni digabungkan menjadi satu, seakan-akan menjadi satu hadis, padahal asalnya dari beberapa hadis atau beberapa riwayat yang berbeda. Wasaqa bitamamihi, kemudian Az-Zuhri membawakan matan hadisnya secara utuh yang merupakan hasil penggabungan dari semua lafaz-lafaz gurunya. Kata beliau, hal tersebut boleh. Kenapa? Fa innal a'immata qad talaqawhu anhu bil qabul, karena para ulama telah menerima hadis ini dari Az-Zuhri ya, telah menerima hadis ini dari Zuhri dan tidak mempermasalahkannya, dan diriwayatkan dalam kitab-kitab as-sahih ya, seperti Bukhari, Muslim dan selainnya. Taib. Ini masalah mentalfik riwayat. Mentalfik apa? Mentalfik riwayat, mentalfik matan dalam hal ini. 6. Di sini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau fa innal a'immata qad talaqawhu bil qabul. Kalimat hadza sa'igun ya, apakah ini berlaku secara mutlak, yakni siapa saja yang melakukan seperti ini dibenarkan, dibolehkan, ataukah ini terkhusus pada rawi-rawi semacam Az-Zuhri rahimahullahu taala? Ya. 6.
as-sahih dalam masalah ini bahwasanya yang boleh melakukan atau yang diterima ya yang melakukan talfiq matan seperti ini hanyalah dari seorang imam yang hafidh, dari seorang apa? Al-hafidh al-mutqin dalam hafalannya. Ya. Adapun rawi yang siqahnya siqah biasa, apalagi rawi yang saduq, maka kapan dia menggabung ya, kapan dia menggabung beberapa matan dari beberapa guru yang berbeda kemudian digabung jadi satu matan, maka ini nggak bisa diterima. Kenapa? Karena hafalan dia tidak kuat. Ya, hafalan dia tidak mutqin. Ya, hafalan dia tidak mutqin sehingga dikhawatirkan terjadi khalal dalam penggabungannya. Dia tidak bisa membedakan, mentamiz mana mana matan dari guru ini, mana matan dari guru itu. Ya. Jelas sampai sini ya. Nah, makanya wallahu alam kalimat fahadza saighun, hadza di sini kembali kepada rawi-rawi semacam Az-Zuhri. Kalau ada yang melakukannya, ya Zuhri rahimahullah imam hafidh kabir, ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan fa innal a'immata qad talaqqawhu. Di sini kembali kepada hadis yang bersangkutan, yakni kepada qissatul ifk ini. Karena diriwayatkan ya dalam Bukhari Muslim dan selainnya. Jelas ya? Summa qala rahimahullahu taala walir rawi ay yubayyina kulla wahidatin minha 'anil ukhra wa yadhkura ma fiha min ziyadatin wa nuqsanin wa tahditsin wa ikhbarin wa imba. Ya, kemudian kata beliau, boleh juga, bahkan ini yang idealnya, boleh juga bagi seorang perawi untuk menjelaskan ya perbedaan antara lafaz gurunya yang satu anil ukhra, dari gurunya yang lain. Dia menyebutkan apa ziyadah dalam lafaz dalam guru yang satu, atau lafaz pada guru yang ketiga, tambahan dari guru yang ketiga, atau nuqsan di mana di guru yang mana riwayatnya yang ada kekurangan lafaz, wa tahditsin wa ikhbarin wa imba, guru mana yang menggunakan haddasana, guru mana yang menggunakan akhbarana, guru mana yang menggunakan amba'ana, dan seterusnya. Ya. Dan ini kata beliau wa hadza mimma yu'na bihi muslimun fi sahihi wa yubalighu fihi. Nah. Dan ini termasuk perkara yang sangat diperhatikan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan yubalighu fihi. Betul-betul beliau mentambih. Bahkan tidak jarang kita temukan Imam Muslim rahimahullah menggabungkan 3 orang guru. Ya, misalnya beliau gabungkan apa? Misalnya beliau gabungkan antara Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Bashar, dan Muhammad ibn Musanna. Digabung jadi satu. Ya, digabung jadi satu. Atau misalnya Zuhair bin Harb dan Amr an-Naqid. Ya, digabung. Jadi dalam satu sanadnya digabungkan. Kemudian Imam Muslim rahimahullahu taala mentambih. Ya, misalnya dikatakan qala Ibnu Musanna haddatsana wa qala al-akharani akhbarana. Ibnu Musanna menggunakan haddatsana, yang lainnya menggunakan akhbarana. Ditambih hatta dalam siyagul adanya. Bahkan dalam matan ketika terjadi perbedaan satu huruf saja disebutkan. Ya, misalnya disebutkan lafadznya ya, pakai au misalnya, atau pakai fa, atau pakai summa, kemudian disebutkan waqala Ibnu Musanna wa. Ya, dia sendiri pakai wa, yang lainnya pakai fa atau pakai summa. Nah, apa yang dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah wa yubalighu fihi, yakni demikian. Ya, beliau betul-betul sangat mentamiz riwayat guru-gurunya, dibedakan satu sama lain. Wa ammal Bukhari fala yu'arriju ghaliban ala dzalika ala dzalika wa la yaltafitu ilaihi. Adapun Al-Bukhari rahimahullah tidak terlalu kebanyakannya beliau tidak seperti itu. yakni sangat jarang kita dapati ya, Al-Bukhari rahimahullahu taala misalnya menggabungkan 2 sanad gurunya. Ya, wa rubbama ta'afahu fi ba'dil ahayin. Ya, tapi kadang-kadang ya, wallahu a'lam wa huwa nadir, dan itu jarang. Yani Al-Bukhari rahimahullah sangat jarang itu menggabungkan riwayat 2 guru. Ya, kebiasaan Al-Bukhari rahimahullah kan takrarul hadis, mengulang hadis. Nah, kalau hadis tersebut beliau riwayatkan dari 2 orang guru, maka beliau akan bawakan terpisah. Di sini beliau bawakan dengan guru yang satu, lafadznya, sanadnya sendiri. Nanti di sana diulang karena ada istidlal yang dibutuhkan lagi dari hadis tersebut, maka dibawakan dari guru yang lain dengan sanadnya sendiri dan dengan lafadznya sendiri. Nah, dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, kadang ya, rubbama, kadang-kadang beliau menggabungkan 2 guru atau lebih, wallahu alam wa huwa nadir, dan ini sangat jarang sekali. Baik. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala ya huwa kan begitu. Siapa Imam Muslim rahimahullahu taala? Ya, beliau imam hafidh. Ya. Karena itulah bagi rawi-rawi yang tidak mampu melakukannya, kemudian dia menggabungkan 2 guru dalam satu sanad, menggabungkan matan dari beberapa hadis, ini tidak diterima darinya.
Makanya perhatikan kata Ibnu Katsir, walir rawi, boleh bagi perawi, bahkan ini idealnya, ayyubayyina kulla wahidatin minha 'anil ukhra wa yadhkura ma fiha min ziyadatin wa nuqsanin wa tahditsin wa ikhbarin wa imba. Ini kan tidak akan mungkin ada perawi yang hafalannya pas-pasan, mungkin soduk atau mungkin thiqah tapi tidak sampai dalam jenjang hafid, ya, tidak mutqin misalnya thiqah saja. Ya, tidak akan mungkin dia bisa membedakan semua ini. Ya, ini ada ziyadah di sini, ini ada nuqsan. Di sana guru saya pakai haddatsana, guru yang ini pakai akhbarna, ini pakai amba'ana. Tidak akan mungkin dia lakukan kalau dia tidak punya bobot yang mumpuni. Jelas ya? Karena itulah, ya, menggabungkan dua guru dalam satu sanad ini perkara yang tidak mudah. Ya. Bagi rawi-rawi yang biasa dilemahkan. Ya, yang biasa dijadikan contoh adalah Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah. Hammad bin Zaid imam hafidz kabir. Ya, beliau kalau menggabungkan dua guru dalam satu sanad tidak ada masalah. Namun Hammad ibn Salamah rahimahullahu taala tidak demikian keadaannya. Bobot beliau dibawa dari Hammad bin Zaid sehingga para ulama tidak menerima, melemahkan riwayat Hammad bin Salamah ketika beliau menyebutkan dua guru dalam satu sanad. Karena itu perkara yang berat menggabungkan dua guru dalam satu sanad. Jelas ya? Taib. Adapun yang kita dapati di sanad-sanad belakangan mutaakhirin, ya, apalagi muasirin, ketika menggabungkan dua guru atau lebih, ini tentunya hal yang sekali lagi ya tawassa' fihi, ya, diberikan keringanan karena kebanyakannya juga mimbab ijazah. Ya, kebanyakannya apa? Ijazah. Summa qala rahimahullah fara wa tajuzu ziyadatu fi nasabi rawi idza bayyana anna ziyadata min indihi wa huwa mahki wa hadha mahkiyun an Ahmad bin Hanbal wa jumhuril muhadditsin wallahu alam. Sebentar. Kata beliau, ya, boleh bagi seorang perawi untuk menambahkan nasab rawi-rawi dalam sanad selama dia menjelaskan bahwa tambahan itu dari dirinya sendiri. Ini dihikayatkan, dilakukan oleh Imam Ahmad ataupun dihikayatkan kepada Ahmad bin Hanbal dan jumhur al-muhaddisin. Ya, misalnya ada seorang perawi yang muhmal, ya, yang muhmal, tidak diketahui dia ini siapa. Misalnya Imam Muslim rahimahullah mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya atau akhbarana Yahya bin Yahya. Taib. Yahya bin Yahya di sini siapa? Ya. Apakah Yahya bin Yahya di sini adalah At-Tamimi, An-Naisaburi, ataukah Yahya bin Yahya di sini Al-Laitsi? Ya. Ya, ini tentunya Imam Muslim tahu siapa orangnya, cuma beliau tidak sebutkan nasabnya. Nah, datang orang belakangan, ya, untuk menghindari orang setelahnya salah paham, dia tambahkan keterangan bahwa Yahya bin Yahya di sini, misalnya dikatakan yakni Al-Laitsi, dia tambahkan kayak tadi, yakni Al-Laitsi. Ya. Atau misalnya dikatakan Yahya bin Yahya Al-Laitsi, kemudian ditambahkan di hasyiah misalnya bahwa nisbah ini tambahan dari saya untuk memperjelas. Ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah. Apalagi kalau dalam maqam yang memungkinkan yang sifatnya muhmal, rawi-rawi yang sifatnya muhmal, nama dia dan nama bapaknya sama di satu tabaqat tetapi orangnya berbeda, yang membedakannya adalah nisbah, maka tidak ada masalah bagi an-nasikh misalnya yang menyalinya untuk menambahkan menambahkan nisbat untuk memperjelas, memperjelas. Taib. Summa qala rahimahullahu taala fara jarat adatul muhadditsina idza qara'u yaqulun akhbaraka fulanun qala akhbarana fulan qala akhbarana fulan wa minhum man yahdhifu lafzata qal wa huwa sa'iqun indal aktsarin. Taib. Kata beliau, taib, sudah menjadi kebiasaan muhadditsin kalau mereka membaca kepada gurunya, mereka mengatakan yaqul, mereka berkata, ini kalau ini sifatnya art, ya, murid yang membaca, guru yang mendengar. Akhbaruka fulanun qala akhbarana fulan qala akhbarana fulan. Ya, mengabarkan kepada Anda, guru Anda ini si fulan, dia berkata akhbarna qala akhbarna dan seterusnya. Ya. Jadi maksudnya apa? Dia sebutkan siapa, dia sampaikan kepada gurunya. Dikatakan akhbaraka fulanun qala akhbarna fulan qala akhbarna fulan. Wa minhum man yahdhifu lafdzata qal wa huwa sa'iqun indal aktsarin. Ya. Dan
di antara ulama ada yang membolehkan atau menghilangkan lafaz qala. Menghilangkan apa? Lafaz qala, dan ini perkara yang boleh di kalangan di kebanyakan ulama. Ya, yakni dalam penulisan qala ini dihilangkan saja. Ya, qala ini bisa dihilangkan. Yani ketika tertulis cuman akhbaraka fulanun, akhbarna fulanun, akhbarona fulanun. Adapun qala di sini dihilangkan secara lafaz, dihilangkan secara tertulis, namun tetap dilafalkan ketika diucapkan. Ya, tetap dilafalkan ketika diucapkan. Nah, dari ini termasuk hal yang kadang tidak diketahui oleh sebagian orang-orang dalam membaca sanad. Ya, karena tidak ada kata qala di situ, dia baca saja. Ya, qala Imam Muslim rahimahullah haddatsana Muhammad bin Rafi akhbarona, ya, akhbarona Abdul Razzaq, amba'ana Wahab ibn Munabbih misalnya, ya, an Ma'mar akhbarona, ya, seperti itu. Sami'tu Abu Hurairah. Ini tidak benar kalau dibaca seperti itu. Memang secara tertulis di nuskhah tidak ada kata qala, namun ketika dibaca selayaknya didatangkan qala, ya. 6. Wa ma kana minal ahadithi bi isnadin wahid ka nuskhati Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah wa Muhammad ibni Amr ibn Abi Salamah an Abi Hurairah wa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wa Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi wa nahwi dhalik, falahu i'adatul isnadi 'inda kulli hadithin wa lahu an yadhkura al isnada 'inda awwali hadithin minha thumma yaqulu wa bil isnadi aw wa bihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza, thumma lahu ay yarwiyahu kama sami'ahu wa lahu an yadhkura inda kulli haditsin al isnad. Taib. Qultu wal amru fi hadza qaribun sahlun yasir. 6. Ya, jadi ini misalnya mana anunya nih? Bisa tolong saya share screen ya. Coba tolong di share screen dulu. Sudah bisa? Oh, enggak ada? Ya, insyaallah. Enggak bisa berarti ya. Lebas, kalau lama enggak usah, enggak apa-apa. Enggak usah kalau 6. Jadi yang ingin disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini masalah yang berbeda dari sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan masalah qolanya. Ya. Qolanya bisa dihilangkan dalam penulisan. Langsung saja akhbarona, akhbaroka. Nah, namun selayaknya ketika dilafalkan diucapkan qola. Nah, sekarang masalah yang lain. Ini di zaman dahulu. Ini berlaku di zaman dahulu ya, di zaman mutaqaddimin. Ya, di zaman mutaqaddimin di mana ada perbedaan antara meriwayatkan hadis dengan meriwayatkan kitab. Ya, antara meriwayatkan hadis dengan meriwayatkan kitab. Jadi maksudnya begini. Di kalangan ulama mutaqaddimin tentunya setiap hadis itu punya sanad yang berbeda. Ya, punya sanad sendiri-sendiri. Misalnya si guru mengimla 10 sanad, 10 hadis. Maka 10 hadis ini punya sanad yang berbeda-beda. Dia mungkin dengarkan dari guru yang sama tapi sanadnya berbeda ke atas. Ya, atau gurunya berbeda, ya, otomatis sanadnya berbeda. Jadi 10 hadis itu 10 sanad. Jelas sampai sini? Nah, ketika si murid nanti ard kepada muridnya, ard kepada gurunya, maka setiap hadis dia bacakan sanadnya dari awal sampai akhir. Bukan cuma langsung langsung disebutkan misalnya hadisnya, ya, tapi dibacakan sanadnya dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Itu kalau dia meriwayatkan hadis. Tapi kalau dia meriwayatkan kitab, di mana kitab ini sanadnya sama tentunya, karena kan periwayatan kitab itu kan sudah berarti kan sanadnya satu. Ya, misalnya sanad Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar sampai kepada Imam Al-Bukhari, ya, untuk sanad Sahih Bukhari tentunya ini kan bukan lagi hitungannya satu per satu hadis, tapi satu kitab. Itu sanadnya sama. Satu kitab sanadnya sama. Walaupun mungkin Ibnu Hajar punya banyak sanad, tapi misalnya dia pakai salah satu sanad saja.
untuk meriwayatkan Sahih Bukhari. Maka ini yang dimaksudkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala oleh Ibnu Katsir, kata beliau wa ma kana minal ahaditsi bi isnadin wahid. Jadi ada beberapa hadis. Misalnya ada 100 hadis. 100 hadis ini sanadnya sama semuanya. Ya, yakni dari gurunya dia sampai penulis kitabnya, penulis nuskhonya sama sanadnya. Tidak ada yang berubah. Atau di kalangan mutaakhirin sanad kitab, meriwayatkan kitab. Sebagaimana yang sudah berlalu ya, untuk orang-orang mutaakhirin itu sudah meriwayatkan kitab, bukan lagi meriwayatkan hadis, tapi meriwayatkan kitab. Nah, kata beliau wa ma kana minal ahaditsi bi isnadin wahid. Ya, adapun hadis-hadis, misalnya 100 hadis, tapi sanadnya satu semua. Ya. K, ini contoh ya. Ya, K sampai wa nahwi dzalik. Ini contoh semuanya. Kita undurkan dulu contohnya. Kita sebutkan hukumnya. Kata beliau, "Wa makana minal ahaditsi bi isnadin wahidin falahu i'adatul isnadi inda kulli haditsin wa lahu an yadhkura al isnada inda awwali haditsin minha. Thumma yaqulu wa bil isnad aw wa bihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza." Ya. Kata beliau, kalau ada sebuah hadis atau ada sekumpulan kitab, ada sekumpulan hadis dengan satu sanad yang sama. Ya. Di sini diberikan contoh ya, seperti nuskhonya Abdul Razzaq. Ya. Maka bagaimana cara meriwayatkannya? Bagaimana dia menyampaikan kepada muridnya? Ya. Atau bagaimana caranya si murid membacakan kepada si gurunya ketika ard? Kata beliau ada dua opsi. Opsi yang pertama, setiap hadis diulangi sanadnya. Setiap hadis diulangi sanadnya. Ya. Opsi yang kedua adalah cukup dia bacakan sanad hadis-hadis itu di awal hadis yang pertama. Setelah itu ketika membaca hadis yang kedua tidak perlu lagi mengulang sanadnya. Cukup dia katakan wabil isnadi dengan sanad yang tadi itu di awal langsung. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atau dikatakan wabihi dengan sanad yang tadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza, atau bihi ilaihi dengan sanad yang tadi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bihi ilaihi annahu qala. Ya. Jelas sampai sini ya. Kalau kita mau terapkan di zaman sekarang seperti misalnya Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah ini kan kitab, sanadnya satu. Ya. Misalnya dari sebagian guru kami sampai kepada Imam Nawawi rahimahullah. Ini kan sanadnya satu. Jadi bukan hadis pertama al-hadis al-awwal ini malam binniat, hadisnya sanadnya sendiri, hadis kedua sanadnya sendiri, sanad ketiga, hadis ketiga sanadnya sendiri, enggak. Kenapa? Karena ini satu kitab, periwayatan kitab. Jadi hadis pertama sampai 42 dalam Arba'in itu sama semua sanadnya. Ya. Maka bagaimana caranya ketika saya ingin meriwayatkan hadis Arba'in Nawawi dari guru saya ingin meriwayatkan. Maka caranya cara yang pertama adalah membaca sanad guru saya. Misalnya antara guru saya dengan An-Nawawi rahimahullahu taala, anggaplah ada 10 orang misalnya ya. Anggaplah ada 10 orang. Misal. Ya. Maka ketika saya mau membaca hadis pertama, saya bacakan sanadnya dulu. Ya. Akhbaraka fulan an hadatsan fulan an Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Dari Nawawi rahimahullahu taala annahu qala al-haditsul awwal. Ya, innamal a'malu binniyah wa fi riwayat binniyat, terus sampai akhir. Rawahul Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah fi sahihaihima, dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika mau membaca hadis yang kedua, saya ulangi lagi. Akhbaraka fulan qala akhbarna, dengan sanad yang sama persis yang pertama. Akhbaraka fulan sampai ya qala haddatsana atau akhbarna atau an Imam An-Nawawi rahimahullahu taala annahu qala al-haditsus tsani. Ya, an Umar radhiyallahu anhu aidan, dan seterusnya. Jelas ya? Ya. Kemudian masuk hadis ketiga, saya ulang lagi. Akhbaraka fulan, sanad yang sama saya ulangi terus. Jadi sanadnya saya ulangi 42 kali di awal setiap hadis. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, saya hanya membacakan sanad lengkap guru saya sampai Nawawi di awal hadis saja. Di awal hadis pertama saya bawakan misalnya akhbaraka fulan qala akhbarna fulan qala haddatsana fulan an anin Nawawi rahimahullahu taala annahu qala al hadisul awal an Amirul Mukminin Abi Hafs, terus sampai akhir hadis pertama fi sahihaihi alladaini huma asahul kutubil musannafah. Sudah. Nah, ketika saya membaca hadis yang kedua, apa yang saya lakukan? Saya cukup mengatakan wabil isnadi, ya, wabil isnadi annahu qala, dengan sanad yang tadi bahwa annahu yani an-Nawawi qala, atau saya katakan wabihi, ya, wabihi ila an-Nawawi rahimahullahu taala annahu qala.
Jelas sampai sini ya. Wabihi ilaihi atau wabihi, ya. Qala al hadis tsani, wabihi qala al hadis tsani as-salis, wabihi qala al hadis rabi, atau wabihi ilaihi qala al hadis al-khamis, ya, atau wabil isnadi ilaihi qala al hadis sadis. Demikian seterusnya sampai saya tidak perlu mengulangi sanadnya setiap hadis. Kenapa? Karena sanadnya sama. Maka saya cukup sebutkan di hadis yang pertama. Sama ketika kita meriwayatkan Sahih Al-Bukhari misalnya. Ya, Sahih Bukhari ya misalnya, atau Sahih Muslim misalnya. Ya. Jarak antara di sini sekarang dengan dengan Imam Muslim anggaplah 20 orang. Ya, 20 orang. Maka tidak mesti An-Nawawi di dalamnya 2000-an, kan tidak mungkin 2000 kali diulangi sanadnya. Apalagi sanad antara kita dengan Imam Muslim sekarang panjang, 20 orang. Ya, suatu merupakan masyaqqah yang kabirah. Ya, kalau diulangi sanadnya dari 20 orang ini setiap hadis, maka tidak perlu. Caranya apa? Kita bacakan sanad lengkap guru kita sampai kepada Imam Muslim di hadis yang pertama saya di Sahih Muslim. Setelah itu hadis kedua tinggal kita katakan wabihi ilaihi annahu qala haddatsana fulan. Langsung baca sanadnya. Hadis yang berikutnya wabihi qala, wabihi dengan sanad yang tadi qala, Imam Muslim berkata fulan haddatsana fulan. Wabihi qala haddatsana fulan, wabihi ilaihi qala, wabil isnadi annahu qala, wabil isnadi sabiq annahu qala, dan seterusnya. Yang menunjukkan, dan ini salah satu bentuk ikhtisarus sanad, meringkas sanad. Jelas sampai sini ya. Meringkas sanad. Ini contoh meringkas sanad. Adapun meringkas matan sudah dibahas kan masalahnya. Ya, dan ini contoh meringkas sanad. Ya, dengan wabihi. Karena itulah membaca Sahih Muslim dari guru yang punya sanad berbeda cara membacanya dengan guru yang tidak punya sanad. Kalau kita membaca dari seorang guru Sahih Muslim atau Arba'in Nawawiyah misalnya, ya, dari guru yang tidak memiliki sanad, maka cukup langsung dikatakan saja misalnya qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-haditsul awal. Kemudian gurunya syarah. Setelah disyarah hadis pertama, langsung berikutnya dikatakan qala An-Nawawi rahimahullah al-hadits tsani. Demikian. Ya, tapi kalau ketika ini dia mempelajari arba'in dari gurunya dan gurunya memiliki sanad terhadap arba'in, maka mimbabir riwayat dia harus sebut mimbabul adab dalam periwayatan, atau diantara aturan dalam periwayatan dia sebutkan seperti itu. Ya. Sama seperti misalnya kita membaca al-usulus salasa dari seorang guru. Kalau dia tidak punya sanad kepada usulus salasa, dia cuma katakan qala Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah haddatsana qala Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullahu taala i'lam rahimakallahu, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau seorang guru kalau dia mengikuti majelis dari seorang guru, maka selayaknya dia bacakan sanadnya di awal, atau bisa juga sebutkan sanadnya di akhir. Bisa juga, tidak ada masalah. Ini ada opsi. Misalnya dia sebutkan sanadnya gurunya sampai Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab. Jelas ya? Kemudian dia sampai ke Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab annahu qala i'lam rahimakallah. Setelah itu Syekhnya mensyarah. Iya, Syekhnya apa? Mensyarah. Jelas sampai sini? Nah, ini tentunya berbeda kalau dia gurunya tidak punya sanad, maka cukup dia katakan qala Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah tanpa menyebutkan misalnya sanad gurunya. Ya, tanpa menyebutkan sanad gurunya. Baik. Jelas ya? Di sini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkenaan dengan beberapa hadis dengan sanad yang sama. Dan ini tentunya ya tadi ini sudah dimulai ketika ini di kalangan mutaakhirin masih ada kalau dia meriwayatkan sahifah. Kalau dia meriwayatkan sahifah, iya, kadang dalam sahifah banyak hadis di dalamnya, bahkan kayak sahifahnya Hammam Ibn Munabbih dari Abu Hurairah itu 100 hadis lebih di dalamnya. Nah, ini semua satu sanad, sepertinya tidak ada masalah. Nah, jadi di kalangan ulama mutaqaddimin itu ya kebanyakannya itu mereka meriwayatkan hadis per hadis, satu hadis satu sanad, satu hadis satu sanad. Maka mereka harus ulangi sanad setiap hadis. Kecuali kalau mereka meriwayatkan sahifah, di mana di dalam sahifah ini ada beberapa hadis, tentunya sanadnya satu karena satu sahifah. Maka ini tidak perlu dia bacakan hadis membacakan sanad per hadis, tidak perlu. Cukup dia bacakan sanad sahifahnya di awal hadis, setelahnya wabihi. Nah, adapun bagi kita bagi orang-orang mutaakhirin, apalagi di zaman sekarang muasirin, itu tidak ada lagi periwayatan hadis per hadis, semuanya periwayatan kitab. Maka cara membacanya seperti tadi. Ya, dia cukup sebutkan sanadnya di awal. Ya, sanadnya di awal. Kemudian untuk hadis kedua, ketiga dikatakan wabihi qala, wabihi ilaihi, atau wabil isnadi ilaihi annahu qala. Ya, jangan misalnya dia baca hadis pertama dalam Sahih Muslim,
Langsung hadis kedua haddasana fulan fulan tuan. Hadis ketiga haddasana fulan. Lah, memangnya yang punya sanad siapa? Kamu atau Imam Muslim? Kenapa kamu mengatakan haddasana? Menceritakan kepada kami. Apakah Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kamu? Kan tidak. Hadis yang keempat haddasana, hadis yang kelima langsung haddasana. Nah, ini tidak benar. Yang benarnya setiap kali dia mengulangi hadis, ya, dia mengatakan wabihi dengan sanad yang tadi annahu qol, yakni Muslim yang mengatakan ini haddasana, bukan saya yang mengatakan haddasana. Jelas ya? Baik. Kata beliau summa lahu ayyarwiyahu kama sami'ahu. Setelah itu boleh kalau dia sudah mengucapkan kata wabil isnad wabihi ilaihi dan semacamnya, wabihi qal, maka dia boleh meriwayatkan hadis sebagaimana yang dia dengarkan. Walahu an yadhkura inda kulli haditsin al-isnad. Ini opsi yang kedua dan ini opsi yang lebih berat, walaupun tentunya di kalangan mutaqaddimin ini masih berlaku karena sanad mereka pendek-pendek, paling cuma 4 5 masih bisa lah. Ya, dan dia boleh untuk menyebutkan sanad setiap hadis. Misalnya walaupun dia meriwayatkan sahifah. Sahifah itu cuma satu sanadnya, seperti di sini ya, Abdul Razak dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah. Ini nuskha yang diriwayatkan berupa nuskha. Maka ketika dia ingin meriwayatkan setiap hadis dalam nuskha ini, ya dia boleh membaca sanadnya di awal saja, atau setiap hadis dia bacakan lagi akhbaraka Abdul Razak an Ma'mar an Hammam an Nabi Hurairah an Nabi SAW annahu qala. Hadis berikutnya akhbaraka Abdul Razak an Ma'mar dan seterusnya. Ini boleh. Walahu ayyadhkura inda kulli haditsin al-isnad. Ya, dan tentunya seperti yang kita katakan, ini opsi seperti ini ada karena di kalangan mutaqaddimin sanadnya pendek-pendek. Ya, untuk orang-orang ulama di kalangan mutaakhirin, apalagi muasirin yang sanadnya sudah belasan atau bahkan sampai 20, untuk sampai ke Sahih Muslim saja, ini kan suatu masyaqqah. Ya, kapan mau khatam baca Sahih Muslim kalau setiap hadis butuh waktu beberapa menit untuk baca sanad 20 orang ini. Ya, maka tentunya di kalangan mutaakhirin ini hal yang ya ta'ayyan cara yang pertama. Ya, atau cara yang kedua disebutkan di sini ya. Cara yang pertama boleh disebutkan setiap hadis sanadnya sendiri, cara yang kedua bisa diringkas dikatakan wabil isnad. Ya, makanya kata Ibnu Katsir, qultu wal amru fi hadza qaribun sahlun yasir. Ya, ini masalahnya ringan lah di sini, tidak ada masalah. Ya, tentunya seperti kita katakan tadi, yang bagus bagi muasirin di zaman sekarang adalah cara yang kedua dengan meringkas sanad. Wa amma idza qaddama dzikral matan ala al-isnadi kama idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada thumma qala akhbarana bihi wa asnadahu fa hal lirawi anhu an yuqaddima al-isnada awalan wa yutbi'uhu bi dzikri matnil hadits fihi khilafun dzakarahu al-khatib wa ibn Shalah wal ashbah indi jawazu dzalika wallahu alam. Nah, seperti yang kita katakan tadi, misalnya gurunya ketika dia menyampaikan hadis kepada dirinya, gurunya menyebutkan sanadnya dulu baru matannya. Ya, atau gurunya menyebutkan matanya dulu baru sanadnya. Ya. Jelas sampai sini ya. Atau misalnya dia ketika mengart kepada gurunya, dia sebutkan dulu hadisnya, baru disebutkan sanadnya. Jadi diputar, matan dulu baru hadis. Kata beliau, kalau dia mendahulukan matan di atas sebelum sanad. Misalnya dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, kemudian dia mengatakan akhbarana bihi wa asnadahu, dan dia bawakan hadisnya lengkap mausul sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi misalnya di majalis sama, gurunya ketika mengimla normalnya kan sanad dulu baru matan. Tapi misalnya ada beberapa hadis tertentu di mana syekhnya membawakan sanadnya dulu. Membawakan matannya dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Setelah itu dia katakan akhbarana bihi. Akhbarana bihi, mengabarkan kepada kami dengan hadis yang tadi itu. Ya. Wa asnadahu, kemudian dia bawakan sanadnya lengkap. Nah, saya sebagai murid, ketika guru membacakan hadis itu kepada saya, dia mulai dengan matan dulu baru sanad belakangan, apakah boleh saya putar kembali posisinya sebagaimana normalnya ketika saya sampaikan kepada murid saya nanti? Saya putar posisinya, sanad dulu baru matan. Kata beliau fihi khilaf, ada khilaf dalam masalah ini yang disebutkan oleh Al-Khatib dan Ibnu Shalah. Kata Ibnu Katsir wal ashbahu indi jawazu dzalik. Nah, hukumnya boleh, wallahu alam. Ya, hukumnya apa? Boleh. Karena ini kan cuma takdim dan takhir. Dan takdim dan takhir itu lebih berpengaruh dibandingkan ikhtisar. Ini kalau ikhtisar sanad dibolehkan, ya, maka selayaknya takdim dan takhir yang seperti ini lebih dibolehkan lagi. Ya, tidak ada masalah. Taib, walihada yu'idu muhaddithu zamanina isnad asy-syaikh ba'da faraghil khabar. Lianna minan nas man yasma'u min asna'ihi bifawt fayattasilu lahu sama'u dhalika min asy-syaikh
wa lahu riwayatuhu anhu kama yasha'u min taqdimi isnadihi wa ta'khirihi wallahu a'lam. Karena itulah ya sebagian muhaddis di zaman kami itu mengulangi lagi sanad syekhnya ya setelah apa? Menyebutkan khabar. Setelah menyebutkan apa? Khabar. Karena ini hadis. Karena di antara orang ada yang mendengar ya may yasma'u min asma'ihi bi faut. Ada yang mendengarkan dari tengah sanad dan ada faut pada sanadnya. Sehingga apa? Fayattasilu lahu sama'u dzalika minasy-syekh. Sehingga bersambung samanya sampai kepada syekh tersebut. Walahu riwayatuhu anhu kama yasha. Setelah itu dia boleh meriwayatkan sesuai dengan yang dia maui, min taqdimi isnadin wa ta'khiri. Mau dikedepankan sanadnya atau dibelakangkan. Wallahu alam. Maksudnya sebagian muhaddis di zaman Ibnu Katsir rahimahullahu taala asalnya kan normal ya, bawakan sanad, setelah itu matan. Sanad kemudian matan. Nah, terkadang mereka sehabis menyebutkan matan, dia ulangi lagi sanad yang tadi, dia ulangi lagi sanadnya. Jadi dia bacakan sanad di awal dan di akhir, matan di tengah-tengah. Kenapa kata beliau? Agar orang yang baru ikut kadang ada orang yang terlambat datang majelis, ya, dia hanya mendengarkan sepotong sanadnya. Maka apa? Diulangi lagi, ya. Untuk apa? Li'anna minan nas may yasma'u min asnahi bi faut. Faut yakni ada yang luput dari samanya, dari sama terhadap sanad hadis tersebut. Ya, maka diulangi lagi sanadnya di belakang, fayattasilu lahu sama'u dzalika minasy-syekh, agar orang-orang yang punya faut tadi, faut dalam sanadnya, ya, dia apa namanya? Ittisal samanya dari guru tersebut. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala fara idza rawa haditsan bi sanadihi thumma atba'ahu bi isnadin lahu akhar wa qala fi akhirih misluhu aw nahwuhu wa huwa dhabitun muharrirun fahal yajuz riwayatu lafzi al hadits al awwal bi isnad tsani qala syu'batu la wa qala ats-tsawri na'am. Kata beliau, misalnya gurunya ya membawakan satu hadis dengan satu sanad, ya. Kemudian setelah itu dia membawakan sanad yang kedua, isnadin lahu akhar, dia bawakan sanad yang lain, ya. Kemudian dia berkata di akhirnya misluhu atau nahuhu, yakni si guru ini punya satu sanad, satu matan tapi dengan dua sanad misalnya yang berbeda, ya. Cuman dia tidak satukan, dia tetap pisahkan. Untuk hadis yang pertama dia bawakan sanadnya lengkap dan matannya lengkap, ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, dia bawakan sanadnya lengkap. Pas mau menyebutkan matan, dia tidak menyebutkan lagi matannya. Kenapa? Karena mirip seperti di atas, walaupun tidak sama persis, ya, cuman mirip, ya. Maka dia mengatakan misluhu atau nahuhu, ya. Dan ma'ruf di kalangan muhaddisin bahwa misluhu dan nahwu itu memiliki perbedaan. Misluhu itu kalau lafadznya sama persis, nahwu kalau ada yang berbeda. Misalnya di hadis pertama pakai fa, hadis yang kedua pakai summa. Maka di sini dikatakan nahwu karena ada perbedaan. Tapi kalau sama persis, ya, huruf-hurufnya, ya, sampai pada hurufnya sama, maka dia menggunakan misluhu. Dan ini sering dilakukan oleh Imam Muslim. Sangat mudah kita dapati dalam Sahih Muslim sanad yang seperti ini. Di mana Imam Muslim rahimahullahu taala kebiasaan beliau adalah menyebutkan sanad yang paling kuat dulu di tempat yang pertama. Ketika disebutkan di awal bab, maka apa? Disebutkan sanad yang terkuatnya oleh Imam Muslim, sanad terkuat yang beliau miliki dan sanad dan matannya lengkap. Setelah itu diikuti dengan sanad yang kurang kuat, yakni tetap sahih tapi derajatnya di bawah dari yang pertama. Diikutkan sanad yang kedua, ya. Kemudian tinggal diisyaratkan kalau matan dari guru yang kedua ini sama persis dengan yang dibawakan di atas, dia katakan misluhu. Kalau ada perbedaan sedikit, Imam Muslim mengatakan nahwu. Jelas ya? Jadi misalnya guru saya melakukan seperti itu. Guru saya membawakan sanad dan matannya lengkap. Kemudian dia membawakan hadis yang kedua, sanad yang kedua. Untuk hadis yang sama tapi sanadnya berbeda, dari guru yang berbeda dengan sanad yang berbeda. Namun matanya dia tidak bacakan ulang, dia tinggal mengatakan misluhu atau nahuhu. Nah, apakah boleh bagi saya untuk meriwayatkan hadis yang pertama dengan sanad yang kedua?
atau sebaliknya sanad yang kedua dengan matan hadis yang pertama? Kata Syu'bah, la, nggak boleh. Kata Tsauri, na'am, boleh. Hakahu anhuma Waqi'. Ini dihikayatkan dari keduanya oleh Waqi' Ibnul Jarrah. Wa qala Yahya ibn Ma'in yajuzu fi qawlihi misluhu wa la yajuzu fi nahwihi. Fi nahwu. Yahya ibn Ma'in mengatakan kalau gurunya menggunakan misluhu, boleh ditukar sanadnya, ini ke sini, ini ke sini, boleh. Ya. Kenapa? Karena misluhu sama persis. Wala yajuzu fi nahwu. Enggak boleh kalau gurunya mengatakan nahwu, enggak boleh ditukar. Enggak boleh disilangkan sanadnya. Kenapa? Karena nahwu artinya cuma semakna. Ada lafaz yang berbeda sedikit. Ada lafaz yang berbeda. Kata Ibnu Ma'in kalau misluhu boleh karena misluhu kan sama persis. Qala al-Khatibu idza qila bir riwayati 'ala al-ma'na fala farqa baina qawlihi misluhu aw nahwu. Iya. Wa ma hadha ikhtara qaul Ibnu Ma'in wallahu alam. Kata al-Khatib rahimahullah, kalau diketahui bahwa si guru ini meriwayatkan bil makna, ya maka tidak ada bedanya antara misluhu dengan nahwu. Toh dia membolehkan riwayat bil makna atau dia meriwayatkan bil makna, maka tidak ada bedanya antara misluhu dengan nahwu kalau begitu. Ya, walaupun demikian Al-Khatib tetap lebih condong kepada pendapatnya Ibnu Ma'in wallahu alam. Beliau lebih memilih pendapat Ibnu Ma'in yang membedakan antara misluhu dengan nahwu. Kalau si guru menggunakan misluhu, maka boleh ditukar sanadnya dengan matan yang satu karena sama persis matannya. Tapi kalau nahwu tidak boleh. Jelas ya? Taib. Ini masalah yang berbeda yang kedua ini. Taib. Ala kulli hal, saya kira cukup dulu sampai sini insyaallah taala. Ya, ini masalah kedua, ini juga bentuk mengikhtisar matan, mengikhtisar sanad. Sebenarnya ini masuk dalam pembahasan ikhtisar sanad ya. Karena dikatakan misluhu ikhtisar matan, misluhu nahwu, tidak perlu diulang. Kalau di pembahasan sebelumnya ikhtisarus sanad, wa bihi ilaihi, wa bis sanad ilaihi, wa bihi qal, wa bihi qal. Itu ikhtisar as-sanad. Sanad diringkas. Kalau ini ikhtisarul matan, disebutkan sanadnya lengkap. Di hadis yang kedua disebutkan sanadnya lengkap, pas menyebutkan matan cuma dikatakan misluhu nahwu, berarti matannya diringkas. Taib. Dan akan disebutkan di sini lagi oleh Ibnu Katsir rahimahullah bentuk meringkas matan yang lain. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan besok. Nah, باذنillah taala. Nah, naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.